Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Ariandi dengan NIM 112111524 dan dengan kelas SMA 21 C12. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis organisasi untuk mata kuliah teori organisasi yang diampu oleh Pak Ismam Mudi. Analis yang berjudul analisis implementasi teori organisasi dalam konteks organisasi modern dengan objek PT Unilever. Di slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang background PT Unilever, yaitu PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang pada konsumen, khususnya untuk pangan, keperluan rumah tangga, dan produk perawatan tubuh. Perusahaan ini merupakan bagian dari Unilever Global yang berpusat di Inggris dan Belanda. Visi Unilever yaitu untuk menjadi pemimpin global dalam pangan, keperluan rumah tangga, dan produk-produk perawatan tubuh dengan kinerja yang mengagumkan dan pertumbuhan berkelanjutan, serta mewujudkan seluruh potensinya di setiap negara di mana perusahaan beroperasi, sedangkan misi Unilever adalah untuk meraih sukses secara berkelanjutan yang menciptakan peluang bagi para pemangku kepentingan. PT Unilever mempekerjakan lebih dari 149.000 karyawan di seluruh dunia, memiliki brand yang terkemuka seperti Dove, Look, Lifebuoy, Sunsilk, Clear, Pond's, dan lain-lain. Beroperasi di lebih dari 190.000 negara, sektor operasional Unilever meliputi pangan dan minuman termasuk es krim, produk pembersih rumah tangga, perawatan tubuh, yang salah satu perusahaan terbesarnya terletak di Cikarang, Jawa Barat. Hmm, baik. Slide selanjutnya yaitu analisis struktural. Dalam menganalisis struktur organisasi, PT Unilever dapat menggunakan beberapa teori struktur organisasi yang relevan. Antara lain, yang pertama teori birokrasi dari Max Weber yang menjelaskan, menurut Max Weber, struktur organisasi ideal memiliki hierarki yang jelas, pembagian kerja yang spesifik, serta aturan-aturan regulasi yang ketat yang mana telah dibuat serta disepakati bersama antara pekerja dan manajemen perusahaan itu sendiri, yang memungkinkan efisiensi dan prediktabilitas yang tinggi dalam operasi organisasi. Tentunya akan berdampak positif untuk memajukan suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu teori organisasi dari klasik, yaitu teori organisasi klasik dari Henry Fayol yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip manajemen seperti pembagian kerja, otoritas, tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan pekerjaannya, disiplin, serta kesatuan perintah dalam merancang struktur organisasi yang efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori untuk menyatakan bahwa tidak ada struktur organisasi yang cocok untuk semua organisasi, yaitu teori kontingensi. Struktur harus disesuaikan dengan faktor-faktor kontingensi seperti teknologi, ukuran, lingkungan, dan strategi untuk operasional organisasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu analisis budaya organisasi, yang mana materi ini sudah saya rangkum untuk mempersingkat penjelasan yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu nilai-nilai inti. Budaya organisasi PT Unilever didasar pada nilai-nilai inti seperti integritas, respect, tanggung jawab, keberanian, dan determinasi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam berperilaku dan mengambil keputusan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu ada norma dan keyakinan. Selain nilai itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, budaya organisasi pada perusahaan Unilever juga tercermin dalam norma-norma dan keyakinan yang dianut seperti kinerja yang tinggi, kolaborasi,
fokus pada pelanggan, inovasi berkelanjutan, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu dampak budaya organisasi. Tentunya budaya organisasi yang dijalankan memiliki dampak maupun positif dan negatif. Budaya organisasi yang kuat yang diterapkan PT Unilever berdampak positif bagi para pekerja, bagi para kinerja karyawan, menjalankan inovasi, reputasi, serta adaptabilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir yaitu ada evaluasi dan penyesuaian. Meskipun budaya organisasi yang kuat berdampak memberikan banyak manfaat serta berdampak positif, PT Unilever perlu terus mengevaluasi dan memberikan penyesuaian budaya tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang dinamis yang terus berubah-ubah mengikuti tren pasar. Dan selanjutnya yaitu analisis sistem yang diterapkan pada organisasi PT Unilever. Yang pertama yaitu subsistem teknis. Subsistem ini mencakup semua aktivitas operasional seperti produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, dan logistik distribusi. Yang mana untuk menjalankan 4 poin tersebut harus adanya sinergitas atau berkesinambungan antara departemen satu dengan departemen lainnya. PT Unilever memiliki fasilitas pabrik dan jaringan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk konsumen. Yang kedua yaitu subsistem manajerial. Subsistem ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengorganisasian, serta pengarahan dan pengendalian kegiatan organisasi. Yang mana subsistem ini yang mengatur semua divisi agar lebih efisien dalam menjalankan operasional organisasi tersebut, tidak agar mencegah terjadinya pemborosan dan sesuatu yang membuat organisasi tersebut merugi. Yang ketiga yaitu subsistem institusional. Subsistem ini mencakup struktur organisasi, kebijakan, dan budaya organisasi yang dianut oleh PT Unilever. Struktur organisasi yang kompleks dan budaya yang kuat menjadi ciri khas perusahaan. Yang keempat, subsistem SDM, sumber daya manusia. Subsistem ini bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan hubungan industrial. Yang mana subsistem ini menjadi subsistem yang sangat kritikal. Karena dalam pengelolaan sumber daya manusia butuh kesabaran, butuh sistem yang sangat kompleks, dan pelatihan serta pengembangan secara terus-menerus agar lebih bisa memajukan sumber daya manusia untuk operasional perusahaan. Yang terakhir ada subsistem pemasaran dan penjualan. Subsistem ini meliputi semua aktivitas yang terkait dengan pemasaran produk, seperti riset pasar, pengembangan produk, promosi, branding, penjualan, dan hubungan dengan pelanggan. Yang mana subsistem ini berpengaruh signifikan apabila efektif menjalankannya akan berdampak menguntungkan organisasi tersebut dan bisa mengembangkan perusahaan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Lanjut, yaitu pengaruh PT Unilever dari faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh PT Unilever yang dari faktor eksternal itu dari lingkungan ekonomi sosial. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen berpengaruh signifikan terhadap permintaan produk Unilever. Yang kedua yaitu lingkungan sosial dan budaya. Perubahan gaya hidup, tren, preferensi konsumen di berbagai negara mempengaruhi jenis produk yang diminati perusahaan. Seperti halnya dengan masyarakat yang masyarakat yang mengikuti tren dengan
sabun yang bisa mencerahkan kulit. Jika PT Unilever tidak bisa berinovasi untuk membuat produk tersebut, maka PT Unilever dapat tersaingi oleh kompetitor lain. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan politik dan hukum. Tentunya regulasi pemerintah terkait keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup dapat mempengaruhi biaya operasional dan strategi Unilever. Yang keempat, lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi mendorong inovasi produk dan proses produksi yang harus diadopsi PT Unilever guna mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Yang kelima yaitu lingkungan persaingan. Aksi dan strategi yang diambil oleh para pesaing, seperti peluncur produk baru, strategi promosi, atau perang harga dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas Unilever. Baik, slide selanjutnya yaitu analisis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu ada rekrutmen dan seleksi. PT Unilever menerapkan proses rekrutmen dan seleksi yang ketat untuk mendapatkan talenta-talenta yang terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, yang mana talenta-talenta tersebut direkrut berdasarkan seleksi sesuai kebutuhan posisi perusahaan tersebut. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan ini menawarkan berbagai program pelatihan dan pengembangan termasuk program kepemimpinan untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan bisnis yang selalu dinamis. Yang ketiga, tentunya sistem penghargaan atau reward. PT Unilever menerapkan sistem penghargaan dan kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas serta meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Maka dari itu, setiap karyawan yang lebih unggul akan diberikan sebuah penghargaan guna menyemangati karyawan lain agar bisa mengembangkan diri, memicu motivasi untuk bisa meningkatkan motivasi mereka terhadap organisasi, pola pikir, skill, dan lain-lain. Tentunya sudah didukung oleh pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adaptasi perusahaan terhadap perubahan. Yang pertama, memantau perubahan. PT Unilever secara proaktif memantau dan menganalisis perubahan pada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerja perusahaan. Seperti meriset di pangsa pasar, konsumen sedang membutuhkan atau sedang menginginkan tren apa, sehingga perusahaan tersebut dapat berinovasi, memperbaiki produk atau menambah produk baru yang benar-benar dibutuhkan konsumen saat ini. Tentunya dari hasil pantau tersebut melahirkan sebuah strategi, yang mana ini menjadi poin kedua mengembangkan strategi tersebut. Setelah melakukan riset dan mendapatkan hasil dari riset tersebut, strategi perlu dibuat berdasarkan pemantauan Unilever mengembangkan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang secara optimal dan mengelola risiko yang muncul dari perubahan lingkungan dan bisnis. Saat, saat, saat strategi tersebut telah matang, tentunya akan ada pengimplementasian. Poin ini sangat penting, pengimplementasian adaptasi. Perusahaan Unilever mengimplementasikan adaptasi yang diperlukan, baik dalam struktur, proses operasional, maupun budaya organisasi, untuk mempertahankan daya saing dan kinerja yang unggul. Nah, baik. Yang slide ke-8 ini adalah kunci keberhasilan di mana Unilever dapat berkembang dari perusahaan yang tentunya belum sebesar ini dahulu, sekarang sudah sangat-sangat besar dan multinasional. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang kompleks. Perusahaan ini atau organisasi ini mengombinasikan struktur fungsional, divisional, desentralisasi, dan matriks
yang memungkinkan spesialisasi, fokus terhadap produk, adaptasi lokal, serta organisasi lintas unit yang baik dan tepat. Selanjutnya ada budaya organisasi yang kuat. Tentunya budaya yang menekankan integritas dan tanggung jawab dan berkelanjutan menjadi sumber keunggulan kompetitif PT Unilever. Yang ketiga itu praktik SDM yang unggul. Dengan SDM yang unggul yang dimiliki Unilever berdasarkan seleksi dan dikembangkan oleh perusahaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja yang sangat signifikan. Rekrutmen selektif, investasi dalam pelatihan, sistem penghargaan kompetitif, serta budaya inklusif membangun tenaga kerja berkualitas dan termotivasi yang telah dilakukan PT Unilever terbukti sukses dalam mengembangkan organisasi tersebut. Selanjutnya rekomendasi atau saran. Struktur organisasi agile. Seharusnya ini dapat diterapkan untuk mengadopsi struktur organisasi yang lebih fleksibel dan desentralisasi untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan pasar. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Memperkuat program pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada kemampuan strategis, visioner, dan adaptif. Yang ketiga, kolaborasi lintas fungsi. Organisasi atau perusahaan ini seharusnya dapat memfasilitasi lebih banyak proyek lintas fungsi dan lintas produk untuk mendorong inovasi yang terintegritas. Yang keempat, ada budaya terbuka terhadap perubahan, yang tentunya perubahan dalam pangsa pasar, tren, ataupun perubahan kebutuhan pelanggan. Mempertahankan nilai inti sambil menumbuhkan budaya yang lebih terbuka terhadap perubahan dan eksperimentasi. Yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi digital. Tentunya teknologi digital sangat-sangat penting dalam menunjang operasional perusahaan, mendukung proses bisnis yang lebih efisien, komunikasi yang lebih baik, serta analitik data yang lebih canggih untuk mengambil keputusan berbasis data, riset, yang kemudian dikembangkan menjadi inovasi yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan terkait analisis organisasi PT Unilever. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ilham Rizky Ariandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.